Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Aimul Akbar, NRP 07118180400102. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas sistem pengaturan proses saya, yaitu room boiler proses. Kita langsung ke permasalahan saya. Jadi di sini ada sebuah sistem inverse response di mana akan kita berikan inverse response, kompensator, dan PI controller. Nah, kenapa sistem ini disebut inverse response system? Karena begini. Jadi, sistem ini pada mula-mulanya yaitu dia bakal didinginkan kan, didinginkan ya kan, dengan menggunakan valve dari feed water ini. Kemudian dia mendinginkan, terus sistem ini baru dia memanaskan. Jadi yang awalnya suhunya itu rendah, ya kan, turun ya kan, kemudian dia naik ya kan, karena dipanaskan. Nah, karena itu sistem itu disebut inverse response. Jadi sistem itu turun dulu, baru dia mencapai nilai yang diinginkan. Gitu. Nah, di sini kita mempunyai plan dari sistemnya itu, yaitu GS, di mana GS itu adalah G1S dikurang G2S, G1S itu 5/3S, G2S itu 10,1/2,2S plus 1. Maka di sini kita memerlukan untuk mencari gain dari kompensator inverse response-nya dan gain controllernya buat PI controllernya. Nah, PI controller ini dan gain kompensator inverse response ini fungsinya itu buat mengatur panas yang ada di boiler ini tadi. Oke. Jadi, pertama-tama kita menentukan plan awal untuk closed loop sistemnya. Kenapa kita menggunakan closed loop system ini? Karena kita ingin menggunakan controller kan. Nah, di mana kan plan kita ini kan pasti seiring waktu berubah terus ya kan. Maka kita harus tahu suhu output dari plan ini kan, suhu output dari boiler tadi ya kan, drum boiler tadi ya kan. Kita tahu suhu tiap waktunya, lalu kita bakal nantinya itu kirim ke controllernya. Nah, ini belum ada controllernya kan, masih dalam bentuk dalam closed loop sistemnya. Nah, karena itu kita butuh plan awal yaitu dalam bentuk closed loop sistemnya, dimana dibentuk seperti ini. Nah, GS-nya itu kan carinya tuh udah dari soalnya kan, G1S kurang G2S, 5/3S dikurang 10,01/2,2S plus 1, sehingga didapatlah hasil sebagai berikut. Nah, dimana gain closed loop ini yaitu plan ini ya kan, GS per 1 ya kan, plus plan ini GS. Oke, yang kedua kita menentukan nilai G aksen S atau gain kompensator inverse response. Nah, caranya gimana? Nah, tadi kan udah dapat GS-nya. Dari GS itu kita bentuk dalam bentuk seperti ini. Nah, setelah dalam bentuk seperti ini, kita bisa dapatkan G bunderan 0 dan etanya. Buat apa G bunderan 0 dan etanya? Buat menentukan gain kompensator itu, gain inverse response. Nah, udah dapat G bundernya. Nah, ini kan eta ya. Nah, etanya itu 3,86. Dan lambda itu adalah 2 kali eta. Nah, kenapa nilai etanya itu harus 2, eta? Sebenarnya tidak harus. Tapi ini yang paling optimal. Nah, kenapa bisa paling optimal? Jadi begini ceritanya. Sebenarnya lambda ini itu harus lebih besar dari etanya. Itu harus lebih besar dari 3,86. Kenapa? Nah,
Kenapa dia harus lebih besar 3,86? Nah, sistemnya ini, tadi kan, gain closed loop sistem ini, dia itu belum stabil pas saya cek di step responnya. Nah, kita coba aja ya, dari gain closed sistemnya tadi. Nah, di sini sudah saya modelkan sistem gain-nya itu. Nah, min 19,3 S plus 5 per 6,6 S kuadrat plus 3 ya kan. Terus kita cari, oh ini baru gain itu ya kan. Nah, gain closed loop itu juga udah saya modelkan, yaitu GC itu sama dengan ini. Maka kita bisa melihat step responnya. Nah, ini kan nggak stabil ya. Udah impulse respon ya kan, ke bawah ya kan. Harusnya itu dia harus ke 1 ya kan kalau step responnya. Nah, terus dia ke bawah ya kan, jadinya impulse respon. Impulse respon ya kan tadi. Terus dia nggak stabil karena tidak menunjuk satupun nilai gitu kan. Dia menunjuk ke tak hingga gitu. Jadi dia udah impulse respon, dia juga nggak stabil. Ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi yang pertama tadi dia harus lebih besar dari 3,86 agar sistemnya stabil. Dengan dia lebih besar dari 3,86, kita bisa bukan sih, lebih ke memindahkan polnya tadi yang berada di right half plane. Kita bisa tarik dengan menambahkan nilai etanya ini, sehingga eta ini kan ada di zeros ya kan, ya kan, sehingga dengan ada zeros dia menarik polnya yang tadi di right half plane ya kan, di kanan, kalau bisa dicari pakai rule locus juga, ke left half plane ya kan. Ini kan polnya itu kan berapa nih S-nya? S positif kan. Nah, positif ini kita tarik itu ke sini. Itu. Terus kenapa dia tuh kita cuma besarin sebesar 2 kali, nggak lebih dari itu. Nah, jadi gini. Kalau dia terlalu besar, maka nanti plannya nggak ngejar gitu. Sehingga sistemnya itu jadi lamban. Bukan plan, tapi kompensatornya itu nggak ngejar, jadi plannya lambat. Jadi seperti ini. Kenapa plannya itu bisa, kenapa sistem itu jadi lamban? Karena gini, kalau semisal kompensatornya ini besar kan, lambda ya kan, kompensator itu kan gain aksen ini kan. Nah, ini kan ada lambda ini menentukan gainnya. Kalau gainnya ini lebih besar, ya kan, lebih besar, terus dia ketemu plan ini kan udah punya gainnya sendiri, udah tambah gain dari kompensatornya, terus ditambahin sama plan-nya ya kan. Nah, plan ini maka lebih cepat itu gainnya. Kalau plan ini lebih cepat gainnya dari kompensatornya ini, maka sistemnya lamban karena kompensator ini akan terus-terusan mengejar plan-nya, sehingga respon waktunya itu lebih lamban gitu. Lebih lamban, akhirnya sistemnya jadi lamban karena yang menentukan output ini selain plan-nya itu sendiri juga butuh kompensatornya. Kalau dia terlalu cepat plan-nya, jadi cuma plan-nya doang yang terhitung akhirnya kan. Kompensatornya itu agak susah gitu menyesuaikan sama plan-nya. Maka itu kita menentukan yang paling optimal itu kalau dari misalkan buku Babatunde ya kan, itu yaitu sebesar 2 eta itu 7,86. Udah dapat G bundarannya, udah dapat lambdanya, kita bisa menentukan G aksen S-nya atau gain kompensator impulse responnya. Sebagai berikut, yaitu 38,6 per 6,6 S kuadrat plus 3S. Nah, yang ketiga itu kita menentukan nilai gain controllernya. Yaitu kontrol, di sini menggunakan kontrol PI dengan metode Ziegler-Nichols. Pertama-tama, kita cari nilai omega C dan gainnya dalam satuan rasio dari Bode plot saat pasanya 180 derajat. Nah,
gimana kita nyari omega C dan G-nya itu. Nah, cara nyarinya, ya kita lihat dari body plotnya. Kita buka aja MATLAB-nya lagi ya kan. Ini udah langsung dapat ya kan. Nah, body dari plan awalnya. Nah, kita lihat nih G-nya berapa tuh saat 180 derajat pasenya. Ya kan? 180 derajat. Nah, berapa tuh? 0,342. Nah, tapi kan kalau kita ngupload langsung dari sini kan agak kurang susah kan, kalau dari langsung gambarnya agak susah kan. Makanya kita bisa gunakan fungsi ini. Make pass omega sama dengan body G. Body dari G. Nah, nanti muncul nih angka ya kan, kita cari buat yang pasanya. Tadi kita butuh pasa 180 ya kan? 180. Yaitu nomor 25 ini kan. Terus kita lihat magnitudenya di sini 25. Nah, pas di 25 ya kan? 6,433. Berarti magnitudenya 6,433. Terus omega C-nya itu nomor 25 itu 0,3432. Kita balik lagi ke PT-nya. Nah, kita dapat kan nih omega-nya 0,342 dan G-nya itu 6,433. Nah, perlu diingat tadi itu G-nya itu udah diubah. Kan awalnya itu kalau di dalam body plot itu udah dalam bentuk desibel. Saat kita bikin dalam bentuk fungsi tadi, yang tiga variabel tadi, kita langsung dapat G-nya itu dalam bentuk rasio. Jadi kalau memang pengen ngeplot juga dari bodenya, jangan lupa kita ubah ke dalam bentuk rasio. Rumusnya itu 20 log gen, ya kan? Gennya itu 20 log gen ya kan? Dan rasio sama dengan gen yang ada di body plot. Didapatlah 6,433. Nah, sehingga bisa didapat gen ultimate-nya, yaitu 1 per gen. 0,155 TU ya kan, periode ultimate 18,372. Dengan metode Ziegler-Nichols untuk mendesain kontrol PI, didapatlah kontrol proporsionalnya itu adalah gen ultimate 0,45 sama dengan 0,0975. Periode buat integralnya, kontrol integralnya yaitu periode ultimate-nya per 1,2 yaitu sama dengan 15,1. Kontrol integralnya itu maka adalah kontrol proporsional per periode integral tadi kan, integrator sama dengan 0,04. Sehingga bisa didapat gen kontrolnya itu adalah 0,06975 ya kan, Kp ya kan, plus Ki per S yaitu 0,04 per S. Nah, kita udah dapat gen kontrolnya ya kan, GCS. Kita udah dapat juga gen dari kompensatornya, kompensator impulse responnya. Maka kita bisa membentuk plan akhirnya, plan untuk membuat sistemnya menjadi lebih stabil dan tidak terjadi inverse respon lagi ya kan? Nah, kita ke simulasinya aja. Nah, jadi ini buat variabel G-nya udah ditentuin ini tadi kan. Terus buat variabel gen kompensatornya udah ditentukan juga ya kan. Nah, buat gen PI-nya langsung saja di simulingnya. Kita buka simuling nih. Nah, G-nya udah kan, GK-nya udah, PI-nya kita kontrol 0,06975 kan, buat proporsional sama integralnya itu 0,04. Nah, oke, kita run aja. Kita run ya kan.
didapat mode sebagai berikut. Nah, sistemnya itu masih ada sedikit impulse responnya, ya kan? Tapi yang tadi yang nggak stabil, ya kan? Step responnya di sini kan nggak stabil, kan? Lihat nih step responnya nih, nggak stabil kan? Menjadi stabil, ya kan? Dia menuju angka 1 sesuai dengan stepnya, ya kan? Step di sini plus 1, ya kan? Ini 1, ya kan? Nah, sekarang kenapa kita perlu menggunakan PI ini? Kenapa nggak gain kompensatornya aja? Bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi ada minusnya. Kita coba aja langsung ya. Kita run aja. Nah, kita lihat nih respon. Nah, ya kan? Stabil kan? Menuju 1, ya kan? Sesuai dengan stepnya. Tapi lihat bedanya sama sistem yang tadi. Dia ada terjadi overshoot saat overshoot negatif, ya kan? Bukan overshoot negatif, ya overshoot negatif lah kan. Nah, ini menyebabkan kita sebut overshoot negatif aja lah ya. Nah, dengan adanya seperti ini, ya kan, terjadi impulse respon yang negatif seperti ini. Nah, sistem itu bisa menjadi jelek. Kenapa bisa dikatakan jelek? Jadi dalam suatu sistem plan itu, ya kan, dalam suatu sistem plan, ya kan, sistem plan itu memiliki efisiensi, ya kan. Kalau efisiensi, jadi ada batas maksimum sistem itu bisa menghandle inputnya, menghandle inputnya. Jadi maksimumnya itu bisa berapa, ya kan, minimumnya bisa berapa. Kalau dia lebih dari itu kan dia bisa rusak gitu loh. Makanya jangan sampai lebih dari itu. Nah, dengan dia besar banget gitu kan, ya. Nah, dia bisa aja merusak plan-nya tadi. Nah, sehingga tidak baik juga kalau kita hanya menggunakan kontrol dari kompensatornya itu. Nah, kalau kita pakai kontrol PI doang, sebenarnya bisa juga. Tapi ada minusnya. Kita lihat aja ya. Kita tes langsung aja. Nah, ini udah diatur ulang, kita tuning tadi sebelum mulai ini. Nah, dapat sebagai berikut, ya kan? Langsung aja di run. Nah, di sini dapat sistemnya juga stabil, ya kan, menuju 1 ini. Kalau kita geser lagi dari sini, kita tambahin aja lah 100 gitu kan. Kita run. Nah, ya kan, sistemnya stabil juga. Tapi kita lihat, biar lebih kelihatan, tadi kita balik lagi ke 100 ya. Kita balik lagi ke 100, ya kan. Kita balik lagi ke 100. Sekarang. Nah, kita lihat ya, bedanya sama sistem yang tadi, ya kan. Kita lihat stepnya. Tadi kan sistem itu lebih cepat kan. Saat waktu berapa itu dia? Sekitar 10-30an ya. Dia itu udah stabil, kan. Saat pakai kontrol GK sama kontrol GK plus PI, kan. Itu dia lebih cepat, ya kan. Sistemnya lebih cepat. Nah, kalau ini dia sistemnya itu udah nyampe 100 detik nih. Ya kan, waktunya 100 detik. Sistemnya masih juga belum mencapai mencapai nilai yang diinginkan, ya kan, 1 kan tadi. Nah, makanya itu sebenarnya bisa aja menggunakan kontrol PI sendiri, bisa aja menggunakan kontrol GK sendiri, gain kompensator impulse response sendiri. Tapi
minusnya kalau pakai PI sendiri itu tadi dia sistemnya itu menjadi lamban responnya. Kalau dia menggunakan GK-nya sendiri juga, ya kan, sistemnya menjadi lebih sistemnya bisa menjadi, kalau hanya gen kompensator doang, sistemnya bisa menjadi lebih cepat responnya. Tapi minusnya sistemnya itu terjadi impulse respon terlalu lama yang bisa merusak sistem plan-nya, ya kan? Karena suatu sistem tuh ada maksimumnya kan, dia bisa handle berapa, ya kan? Nah, makanya itu kita butuh kontrol PI, ya kan? Dan kontrol kompensatornya agar sistemnya ini menjadi stabil, ya kan? Dan juga respon time-nya itu cepat, ya kan? Dan tidak terjadi impulse respon. Gitu. Oke, mungkin sekian presentasi tugas CAS sistem pengaturan proses saya. Maaf kalau penjelasan ini agak sedikit berbelit-belit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.